laptop ini harganya di kisaran 3 juta rupiah, garansinya resmi ya, dan ini baru, bukan barang second. Ya kalau budget kalian cuma segitu, kemungkinan besar laptop baru dari Advan ini bisa jadi solusinya. Tapi walaupun dia murah, laptop ini tetap menawarkan banyak hal yang menarik. Desainnya cukup kekinian dan udah pakai bahan metal untuk punggung layarnya. Yang lebih menarik lagi, dia udah kerjasama dengan film Transformers Rise of the Beast. Jadi desainnya beda banget, keren di sini. Resmi loh ini, resmi ya. Daya tahan baterai juga cukup awet, bisa hampir 10 jam. RAM dan storage-nya juga masih bisa di-upgrade. Jadi mantep yang satu ini. Ya, ini adalah Advan T-Book. Ya, Advan lagi-lagi menghadirkan sebuah produk dengan harga yang sangat-sangat menarik melalui si T-Book ini. Beberapa waktu lalu kita juga pernah review produk terjangkau dari Advan seperti Advan One PC ya. Kalau kalian belum nonton, berarti kalian kelewat. Berarti tahu dong harus ngapain ya. Subscribe dulu biar gak kelewat. Nah, balik lagi ke sini ya. Ini Advan T-Book dan kita langsung aja bahas dari spesifikasinya. Untuk prosesor dia pakai Intel N100, fabrikasi Intel 7 TDP 6W, 4 core, 4 thread. Ingat, 4 core dan 4 thread ya. Lalu untuk Intel Smart Case-nya ada 6 MB. Ini adalah prosesor yang unik karena ini mirip-mirip seperti pakai e-core-nya dari prosesor generasi ke-12. Jadi lumayan kencang ya. Untuk grafiksnya dia pakai integrated graphics yang Intel UHD Graphics ya. Ini punya 24 execution unit, tapi karena ini datang dari sebuah integrated graphics yang versi baru, jadi sudah punya akselerasi QuickSync dan AV1 juga. Untuk RAM yang terpasang adalah 4 GB DDR4 2666 MHz single channel. Ya, kita masih bisa upgrade RAM-nya dari laptop ini, tapi kita harus ganti RAM bawaannya. Secara teoritis prosesor di laptop ini memang support RAM sampai dengan 16 GB DDR4 3200 MHz. Itu maksimumnya ya. Jadi kalau mau bisa kok diganti. Mungkin ganti yang 4 jadi 8 udah enak sih harusnya. Nah, nanti kita akan uji di 4 GB dan di 8 GB seperti apa performance-nya. Untuk storage bawaannya adalah 128 GB eMMC ya. Ini bawaannya memang pakai eMMC, tapi tenang, dia punya satu slot M.2 untuk ekspansi pakai SSD M.2 ukuran 2280 alias yang besar kalau memang dibutuhkan, atau malah mungkin kalian mau upgrade pakai 2280 terus OS-nya dipindahin ke situ, bisa juga sih harusnya ya. Nah, lanjut untuk konektivitas wireless dia menggunakan modul dari Intel yang udah support Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5.1. Untuk baterai kapasitasnya adalah 45,6 Wh. OS-nya, ya ini ada OS-nya bawaan, nggak usah beli lagi ya, udah ada bawaan Windows 11 Home di sini. Laptop ini menggunakan form factor clamshell tentunya, dan materialnya adalah perpaduan metal dan polikarbonat. Material metal digunakan pada bagian punggung layar, sementara bagian palm rest, keyboard, dan bingkai layar itu pakai polikarbonat. Untuk warna dominan silver ya, untuk hampir semua bagian bodinya, tapi untuk bingkai layar dan keyboardnya memang ada warna hitamnya di situ. Nah, untuk desain secara umum laptop ini bisa dibilang desainnya simple dan sederhana. Tapi sesuai dengan kami bilang ya, dia punya kerjasama dengan film Transformers Rise of the Beast. Ini bisa kelihatan dari desain gambar khas film Transformers dengan ukuran yang cukup besar di bagian punggung layarnya. Nggak mungkin kelewat lah yang satu ini. Lalu ada wallpaper bawaan di dalamnya dengan gambar karakter dari film Transformers Rise of the Beast. Jadi ini resmi. Kalau mau dilihat-lihat lagi, tuh ada stiker Hasbro-nya juga ya. Jadi resmi banget nih. Laptop ini dimensinya panjang 32,26 cm, lebar 21,02 cm, dan ketebalannya 1,98 cm. Cukup tipis. Untuk bobot laptopnya aja di 1,33 kg dan chargernya ada di 115 gram. Ini adalah charger 24 watt. Chargernya ukurannya cukup kecil ya, jadi lebih praktis aja kalau mau dibawa kemana-mana. Total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah sekitar 1,44 kg. Lumayan, masih di bawah 1,5 kilo. Untuk display, ini adalah layar berukuran 14 inci dan ini adalah panel TN ya. Resolusinya HD 1366x768 dengan refresh rate 60 Hz. Jangan banyak yang protes. Ingat harganya berapa ya? Ada di kisaran 3 juta atau gini deh. Coba tolong kalian cek ya di store-nya dia. Ini resmi harganya berapa sih, yang bisa kebeli harga berapa termurahnya? Tulis di kolom komentar daripada banyak yang protes-protes aja tuh ya. Oke, lanjut. Berdasarkan pengujian kami, layar ini peak brightness-nya ada di angka 303 nits dengan gamut coverage di 55,8% sRGB dengan volume di 56,3% sRGB.
Tentunya kita nggak bisa berharap bahwa warnanya luar biasa seperti OLED ya di harga segini, ya nggak mungkin lah ya. Dan menurut kami sendiri ini adalah hasil yang terbilang baik banget untuk layar yang jenisnya itu panel TN. Karena beberapa kali kami jumain laptop dengan layar IPS yang murah ya tentunya laptopnya ya. Tapi harga itu juga ada di kisaran 50% juga. Bedanya ya kalau layar TN itu memang sudut pandangnya kalau lihat dari samping atau dari atas banget atau dari bawah banget memang tidak konsisten seperti IPS. Lanjut, untuk layarnya ini bisa dibuka hingga 180 derajat. Bingkainya ini sudah dibuat lumayan tipis di sisi kanan dan kirinya dan jadi udah kelihatan kekinian aja nih kalau kayak begini. Nah, untuk kamera mikrofonnya ini adalah kamera 2 megapiksel yang mampu merekam video hingga 720p 30 fps. Udah oke banget. Kameranya juga dilengkapi dengan penutup fisik yang bisa digunakan untuk membantu meningkatkan privasi pengguna. Untuk mikrofonnya ada 2 di bagian kanan dan kiri kameranya. Secara umum kualitas kameranya ini bisa dibilang masih cukup lah untuk kebutuhan video call ya. Tapi kami menyarankan untuk menggunakan di tempat yang pencahayaannya mencukupi supaya hasilnya juga lebih maksimal. Maklum, wajar, ingat harganya ya. Sedangkan untuk kualitas mikrofonnya ini terbilang ya standar lah ya. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Saat ini saya sedang berada di dalam studio untuk menguji kemampuan kamera dan juga mikrofon dari laptop Advan T-Book ini. Di sini saya hanya menyalakan lampu utama studio ya dan tidak menyalakan lampu tambahannya. Jadi ini kondisinya nggak terlalu terang-terang banget. Untuk kualitasnya ini ya memang detailnya nggak yang tajam-tajam banget. Tapi kalau mau dipakai untuk video call ini masih oke kok. Dan ini adalah contoh kalau kita menyalakan lampu tambahan dari studio ya. Hasilnya ruangannya jadi lebih terang dan juga gambar yang dihasilkan bakal jadi lebih bagus. Jadi saran saya kalau misalnya memungkinkan, kalau kalian mau pakai laptop ini untuk video call, usahakan di tempat yang pencahayaannya cukup terang ya, biar hasilnya juga maksimal. Saat ini saya sedang berada di pinggir jalan raya yang ramai sekali oleh kendaraan untuk menguji kemampuan mikrofon dari laptop Advan T-Book ini. Bisa dilihat ya, di belakang saya ini sedang banyak kendaraan lalu lalang dan sayangnya di sini suara kendaraan ini masih masuk ke dalam mikrofonnya laptop ini. Tapi setidaknya suara saya masih bisa didengar dengan jelas ya. Lanjut, untuk audionya, dia menggunakan konfigurasi 2 speaker stereo menghadap ke bawah laptop. Di kelas harganya memang kita nggak bisa berharap lebih banyak ya. Tapi saat ini masih bisa menghasilkan suara yang ya lumayan lah, bisa dinikmati ya. Nggak terasa seperti speaker yang cuman asal bunyi doang, nggak. Lumayan lah ini. Hanya saja memang volume suaranya terasa kurang kencang aja saat didengarkan. Nah, untuk konektor, di sisi kiri ada DC in, ada port USB 3.2 dan ada port HDMI dan ada port USB 3.2 Gen 1 yang Type C. Ini udah support power delivery dan display output. Jadi dengan port USB-C ini kita bisa ngisi daya laptop ini dengan charger yang USB Type C juga. Dan sekaligus port ini bisa juga dihubungkan ke monitor eksternal untuk layar tambahan. Ya, jadi kalau ditambah dengan port HDMI-nya, laptop ini bisa menggunakan ekstra 2 monitor eksternal. Jadi 3 totalnya ya kalau ditambahin dengan monitor bawaannya sendiri. Menarik ini ya. Untuk harga 3 juta rupiah kayaknya agak sulit dapat fitur seperti ini. Oke, sekarang kita beralih ke sisi kanan. Ada Kensington lock slot, lalu ada port USB 3.2 yang besar, lalu ada USB 2.0, ada audio jack 3,5 mm, serta ada micro SD card reader. Jadi untuk konektornya terbilang cukup lengkap ya untuk sebuah laptop harga 3 juta ini. Nah, laptop ini juga menggunakan keyboard dengan tombol yang tipenya chiclet. Ukurannya lumayan oke lah ya, bahkan untuk pengguna dengan jari besar juga masih oke. Saat dipakai untuk ngetik juga cukup nyaman rasanya. Dan karena warnanya hitam jadi ya, teks-teksnya gampang terbaca walaupun tidak punya backlit. Nah, untuk touchpad-nya, laptop ini dilengkapi dengan touchpad yang letaknya sejajar dengan tombol spacebar. Jadi nyaman nih kalau dipakai buat ngetik-ngetik juga ya. Sementara untuk ukurannya ini memanjang dari tombol alt kiri hingga alt yang kanan. Jadi ya lumayan lah, cukup besar juga. Nah, untuk sistem pendinginnya, laptop ini hanya menggunakan sistem pendingin yang pasif saja. Jadi nggak ada kipas atau heat pipe sama sekali di sini. Keuntungannya apa? Ya jelas, silent banget yang satu ini ya. Jadi nggak berisik-berisik sama sekali. Dan kita juga nggak terlalu pusing dengan penumpukan debu tentunya. Karena kan nggak ada udara yang dihirup ke dalam gitu, nggak ada.
Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa ya. Pertama, kami itu agak sedikit penasaran seberapa jauh sih peningkatan performa dari laptop ini kalau RAM-nya kita upgrade. Jadi pada pengujian kali ini laptopnya akan kami uji dengan 2 konfigurasi RAM, yaitu yang 4 GB 2666 MHz alias RAM bawaannya, dan kita juga uji dengan RAM yang 8 GB 3200 MHz. Oke, kita langsung mulai dengan Cinebench R15, kita looping 10 kali. Untuk satu kita pakai Cinebench R15 ya, karena prosesornya kelas N3. Jadi kurang pas aja kalau kita pakai yang R23. Ya, kalau pakai RAM 4 GB, skor maksimumnya ada di 263 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 104 sampai 119 poin. Kalau RAM-nya 8 GB, itu skor maksimum ada di 266 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 125 sampai 128 poin. Nah, untuk suhu kerjanya saat kita jalankan Cinebench R15 kita looping 10 kali, di awal pengujian suhu CPU sempat naik sekali ke angka 89 derajat Celcius untuk sesaat saja ya. Setelah itu CPU dikendalikan di angka sekitaran 60 sampai 65 derajat Celcius sampai akhir pengujian. Oke, pasti banyak yang nanya kalau kita pakai Adobe Premiere Pro CC 2024 gimana? Sebetulnya agak nggak pas ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita cobain aja. Pakai Full HD aja dulu ya. Videonya kita pakai yang seperti biasa Full HD 60 fps ya. Dan software only RAM 4 GB itu saya dalam waktu 25 menit 53 detik. Kalau RAM-nya 8 GB itu 25 menit 21 detik. Ya, sama-sama lamanya. Sementara kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL, hasilnya yang nggak jauh beda juga. Bisa dilihat di sini. 4 GB di 25 menit 12 detik, sementara 8 GB ada di 23 menit 5 detik. Sedikit lebih baik lah. Nah, untuk suhu kerjanya di sini kita lihat bahwa CPU sempat berada di angka 67 derajat Celcius untuk sesaat, tapi kemudian CPU berhasil dikendalikan lagi di 60 sampai 63 derajat Celcius saja. Ya, tapi kayaknya kalau pakai ini agak kurang pas. Kita coba pakai CapCut bagaimana? Videonya masih sama, resolusinya sama ya, Full HD 60 fps, durasinya sama di 2 menit 7 detik. Hasilnya, untuk RAM 4 GB selesai diekspor dalam waktu 4 menit 51 detik. Kalau RAM-nya 8 GB itu di 4 menit 44 detik. Nah, kalau pakai CapCut lebih asik nih, lebih kenceng ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan exporting di awal itu ada di kisaran 65 sampai 70 derajat Celcius, kemudian di akhir proses ekspor dia udah turun ke kisaran 58 sampai 60 derajat Celcius saja. Jadi ternyata ya dari pengujian performa untuk RAM 4 GB dan 8 GB untuk yang satu ini kelihatannya nggak terlalu jauh beda. Tapi tetap saja kita akan menyarankan kalian untuk upgrade RAM-nya, karena kalau misalnya dalam keseharian kemungkinan besar ada aplikasi lain yang jalan dan itu akan bisa ganggu kalau RAM-nya terlalu mepet di 4 GB. Ya, saya tahu pasti banyak yang nanya kalau gaming gimana. Ya udah ya, kita cobain dan kita langsung coba di RAM 8 GB deh ya. Untuk Asphalt 8 kita lihat ya masih 15 sampai 20 fps, Modern Combat 5 20 sampai 30 fps. Jadi kurang begitu mantep ya. Dan kalau untuk GTA 5 ya jelas enggak deh, kurang banget di sini di konfigurasi seperti ini ya. Tapi kita tetap pasang untuk tes suhu aja ya. Setelah dijalankan selama 30 menit kita lihat bahwa suhu CPU tetap ada di 58 sampai 60 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan kita lihat bahwa area terpanas ada di tengah atas keyboard dekat huruf Y, U dan angka 7. Ini di kisaran hanya 38 derajat Celcius aja sih. Di kiri keyboard ada di kisaran 33 sampai 35 derajat Celcius, sementara di kanan keyboard 32 sampai 34 derajat Celcius. Untuk palm rest sebelah kiri di 30 sampai 32 derajat Celcius, sedangkan yang kanan ada di 30 derajat Celcius. Ya, kelihatannya ya kalau dari suhu kerjanya ini sepertinya performa laptop ini emang agak dibatasi di sini. Kelihatan dari suhu kerja prosesornya ya, kelihatan memang dipaksa untuk mendekati 60-65 derajat Celcius aja, nggak boleh tinggi-tinggi. Tapi ya ini wajar karena dia pakai pendingin yang pasif ya, mungkin untuk membuat suhu laptopnya nggak jadi terlalu kepanasan. Lanjut untuk storage testnya. Untuk kecepatan baca ada di 246 MB per second dan tulis di 190 MB per second. Ya itu kalau kita pakai eMMC bawaannya ya. Tapi kan kita bisa pakai juga M.2-nya ya. Nah kalau kita pakai M.2-nya kita pasang dengan SSD yang ya ini lumayan kencang sih SSD-nya ya. Kita bisa lihat di sini bahwa kecepatan bacanya bisa mencapai 3.500-an Mbps, sementara kecepatan tulis ada di 2.000-an Mbps. Jadi ya, kalau kalian mau lebih kencang, kalian bisa pakai M.2 dan pasang di slot M.2-nya aja. Lalu mungkin mau di copy atau di clone itu Windows-nya pindahin ke sana. Bisa harusnya, nggak ada masalah harusnya ya. Dan kita akan bisa dapatkan sesuatu yang lebih kencang lagi, paling nggak untuk operasional sehari-hari. Dan kalau toh belum bisa beli, ya udah nggak apa-apa, pakai dulu aja. 200-an masih oke kok. Kalau harddisk kan di 100-an ya. Jadi ini udah 2 kali lipat lebih dari harddisk. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian baterainya. Kita uji menggunakan brightness di angka
150 nits dengan volume di 25%. Dan hasilnya untuk lokal video playback 1080p kita dapat 9 jam 50 menit. Hampir 10 jam atau bahkan bisa dikatakan 10 jam lah ini ya. Dan ini adalah hasil yang sangat baik untuk laptop di kelas harganya. Karena biasanya di kelas harga segini kita dapatnya berapa? 6-7 jam udah oke banget. 8 jam udah keren. Ini udah mau 10 jam. Ini udah bagus banget. Masih inget kan ini pakai Windows? Oke, lanjut. Untuk charging, pertama-tama kita pakai charger bawaan yang 24 watt. Selama 30 menit terisi langsung di 28%. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 43 menit. Hasilnya agak kurang kencang sih menurut kami ya. Biasanya harapan kita ada di kisaran 2 jam tepat ya. Tapi masih ingat ya, laptop ini kan support charging dengan power delivery ya, lewat USB-C-nya tadi ya. Nah, kita coba charging pakai charger USB PD yang ada di lab kami dan hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Luar biasa ya. Ternyata kalau pakai charger PD hasilnya lebih kencang. Dan saat kami ukur dengan power meter ternyata dayanya itu bisa hampir 40 watt. Mantap ya. Lanjut, untuk harga ya di website resmi Advan, laptop ini dijual dengan harga kisaran 3.099.000. Udah termasuk Windows 11 Home, garansi 1 tahun, ada bonus set stiker Transformers juga. Jadi walaupun ada kerjasama dengan film Transformers Rise of the Beast, Advan tetap menghadirkan laptop ini dengan harga yang sangat terjangkau ya. Mungkin nantinya akan ada yang bilang harga segitu mending beli laptop bekas aja. Ingat, ini laptop baru, garansi resmi. Jadi jangan dibandingkan dengan laptop bekas yang garansinya nggak jelas dan nggak tahu juga apa yang akan terjadi. Karena kita nggak tahu apa yang sudah terjadi dengan dia sebelumnya. Ya, kalau ini udah pasti baru. Dan kalau bicara soal harga, lagi-lagi cek dulu harganya kalian bisa dapat di harga berapa sih? Tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Untuk hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya 4GB. Jadi kalau mau multitasking, saran kami adalah upgrade yang lebih besar ya. Kemudian kedua, storage bawaannya masih pakai eMMC. Agak sedikit kurang aja kecepatannya. Walaupun pengujian tadi kita pakai eMMC semua ya. Tapi kalau mau lebih kenceng bisa pakai yang M.2. Tapi mungkin ini bisa dipikirkan untuk future update atau future upgrade ya. Nah, lalu kapasitas storage-nya rasanya udah agak sempit untuk saat sekarang ya. Saran kami lebih baik upgrade aja. Jadi menariknya tadi kalau kita upgrade di M.2 pakai 128 deh misalnya ya. Itu berarti totalnya 256 kan? Ya, masih bisa dipakai eMMC-nya ya. Nah, lalu kemudian sistem pendinginnya ini pasif. Ini sebetulnya bagus karena dia membuat tidak berisik jadinya. Benar-benar silent yang satu ini. Tapi ya kadang-kadang memang kalau pekerjaannya berat terasa agak anget aja di situ dan kita bisa melihat bahwa di sini performanya terasa dibatasi ya. Mungkin supaya tidak terlalu panas juga hasilnya. Ya memang sih di 60-an terus rata-rata ya. Dari sisi menariknya ya jelas walaupun harganya segini ya, tapi desainnya tetap keren, tetap kokoh. Punggung layarnya juga dari metal. Lalu ya ada kerjasama dengan film Transformers Rise of the Beast ya. Mau kalian bilang itu gimmick atau bagaimanapun, tetap aja laptop ini akan tampil beda ya. Daya tahan baterainya awet, bisa dikatakan 10 jam nonton gitu ya. Lalu konektornya, waduh melimpah banget, bisa macam-macam. Ada USB Type-C yang bisa dipakai untuk ngecharge dan bahkan bisa dipakai untuk display output juga. Dia sampai support penggunaan up to 3 monitor termasuk monitornya sendiri ya, monitor bawaannya sendiri ya. Suhu kerjanya ya jelas rendah, cuma sekitar 60-an aja ya, 60-an derajat Celcius saja. Lalu RAM-nya ini nggak disolder, jadi kita masih bisa upgrade dan masih ada satu slot M.2 lagi untuk upgrade ke SSD ya. Harganya jelas ini sangat terjangkau. Jadi pertanyaannya, laptop Advan T-Book ini cocoknya buat siapa? Ya kalau kebutuhannya memang nggak yang berat-berat banget ya untuk pelajar atau bahkan kalau mahasiswanya emang cuma butuh ngetik-ngetik gitu ya, Excel sedikit gitu. Video editing sedikit masih bisa video editing di tipis-tipis pakai CapCut masih bisa ya. Dengan harga yang sangat terjangkau, ini tentunya akan cocok. Apalagi ini tidak membebani orang tua yang membelikan anaknya sebuah laptop baru lagi. Lalu buat pegawai kantoran yang kerjanya nggak terlalu berat juga, ya ini rasanya masih cocok kok ya. Dan baterainya juga awet. Ya intinya ini akan cocok untuk siapapun yang memang lagi butuh laptop ya, yang harganya terjangkau, maunya beli baru dan garansinya resmi. Emang enakan beli baru sih sebetulnya ya. Performanya juga cukup ada di sini ya. Jadi dengan segala yang ditawarkannya dan harganya yang terjangkau tadi jelas Advan T-Book ini adalah pilihan yang sangat menarik dan wajib dipertimbangkan jika memang dana kalian ada di kisaran 3 juta rupiah atau mungkin malah kurang bisa dapat ya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.